Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fetricia Agatha dengan NPM 1916041057 kelas reguler A. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai tantangan reformasi administrasi publik di Indonesia, yang mana hal ini merupakan tugas pada mata kuliah reformasi administrasi publik dengan dosen pengampu Ibu Anissa sebagai tugas ujian akhir semester. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih judul dengan judul Tantangan Reformasi Birokrasi Berbasis E-Procurement di Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana tantangan tersebut ada ketika diimplementasikan di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari reformasi itu sendiri. Jadi, reformasi itu berasal dari kata reformation, bahasa Inggris, yang mana kata dasar reformation itu adalah reform, yang artinya membentuk kembali. Konsepsi dasar reformasi adalah melakukan penataan, perbaikan, perubahan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berkepemerintahan. Reformasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Hal ini dikemukakan oleh Abidin. Kemudian ada pendapat lain, yaitu menurut Wibawa mengatakan bahwa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak pula sesuai dengan kebutuhan zaman, atau dapat dikatakan sudah ketinggalan zaman, karena tidak efisien, didasari karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada menurut Hidayat, di mana Hidayat mengatakan bahwa reformasi adalah perbaikan atau perubahan bentuk. Jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas, saya menyimpulkan bahwa reformasi itu adalah sebuah proses yang dimulai karena adanya sebab dan akibat, yang artinya adanya akibat dari adanya kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian reformasi administrasi publik. Pengertian reformasi administrasi publik menurut Montgomery mengatakan bahwa reformasi administrasi publik adalah suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat atau di dalam birokrasi itu sendiri dengan kenyataan politik. Sedangkan menurut Ibrahim dan Zauhar mengatakan bahwa reformasi administrasi publik adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, aspek reorganisasi, kelembagaan, sikap, dan perilaku birokrat atau aspek perilaku dan kinerja untuk meningkatkan efektivitas organisasi terciptanya, sehingga dapat diciptakan administrasi publik yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi publik adalah sebuah upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara, sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. 3 model penyampaian e-government. Kenapa saya membahas 3 model penyampaian e-government? Karena e-procurement merupakan produk dari salah satu model yang ada dalam penyampaian e-government. Jadi 3 model penyampaian e-government itu, yang pertama ada government to citizen atau government to customer. Yang kedua ada government to business, dan yang terakhir ada government to governments. Yang pertama adalah government to citizen atau government to customer. Jadi pada model ini dijelaskan bahwa model ini merupakan aplikasi
e-government yang paling umum, di mana pemerintah itu membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Model yang kedua ada government to business. Jadi pada model ini jelaskan bahwa transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Model yang ketiga ada government to governments, adalah memungkinkan adanya komunikasi dan pertukaran informasi online agar departemen atau lembaga pemerintahan dapat melalui basis data yang terintegrasi. Hal ini dikemukakan oleh Indrajit. Nah, salah satu bentuk aplikasi dari government to business adalah e-procurement, yang mana merupakan pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet menjadi solusi yang tepat tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit-belit, dengan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat, bertujuan untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Juga mempersiapkan pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi tantangan di masa e-government. Nah, tantangan implementasi. Jadi tantangan implementasi daripada e-procurement sendiri itu terdapat berbagai macam. Di sini saya akan menjelaskan 3 inti. Jadi yang pertama ada kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem, yang kedua minimnya sistem teknologi, dan yang ketiga minimnya sumber daya yang berkompeten. Reformasi sejatinya membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam pelayanan publik. Salah satu hasil dari reformasi adalah lahirnya otonomi daerah yang sangat diharapkan pemerintah dan rakyat yang ada di daerah. Nah, salah satu indikator keberhasilan itu apa? Nah, salah satu indikator keberhasilannya itu adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam artian, masyarakat itu dapat memperoleh pelayanan dengan mudah, murah, cepat, dan ramah, yang pada akhirnya masyarakat mencapai ukuran kepuasan yang publik kehendaki. Pelayanan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu usaha pembaharuan untuk menunjang reformasi birokrasi adalah menggunakan informasi teknologi atau information technology. Usaha ini dinilai lebih efektif untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia saat ini. Information technology dapat diterapkan di lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bahkan pejabat administrasi publik pun dapat menggunakan teknologi dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai pemerintahan kepada masyarakat. Dengan information technology, kerja pemerintahan dinilai dapat lebih efisien. Masyarakat juga dapat mengontrol langsung kinerja para pejabat, yang tentunya akan membawa pengaruh baik dalam birokrasi di Indonesia. Implementasi e-procurement pada dasarnya dinilai sudah baik dilihat dari sisi produk kebijakan, yang mana dapat dikatakan sudah memenuhi harapan dari reformasi birokrasi. Namun, implementasi tersebut dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan-hambatan seperti yang pertama, kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem. Kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung menjadi salah satu hambatan dalam pengimplementasian e-procurement. Buruknya infrastruktur dan tidak mendukungnya sistem pelaksana akan membuat e-procurement menjadi cacat dalam pelaksanaannya. Yang kedua, minimnya sistem teknologi. E-procurement yang merupakan produk kebijakan berbasis teknologi mengharuskan setiap negara memiliki jumlah sistem teknologi yang banyak dengan berbagai macam software di dalamnya. Dan poin kedua ini merupakan poin yang sangat-sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena sejatinya Indonesia masih kekurangan
dalam berbagai aspek teknologi untuk urusan kantor. Selain itu, software-software yang ada juga tidak mendukung. Dalam artian apa? Software atau beberapa sistem informasi atau aplikasi yang diciptakan atau diurus langsung oleh para teknisi Indonesia rata-rata sangat mudah untuk diretas, yang itu artinya tidak ada keamanan yang baik atas itu. Indonesia yang masih tidak memiliki begitu banyak ahli di bidang tersebut membuat pengimplementasian e-procurement ini menjadi sedikit terganggu. Dan poin yang ketiga, minimnya sumber daya yang berkompeten. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah maju, maka setiap negara penerap e-procurement harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, baik dilihat dari sektor penguasaan alat ataupun informasi. Nah, untuk apa hal ini didasari? Agar mereka mampu memakai dan memahami bagaimana cara kerja dari sistem tersebut. Dan hal inilah yang cukup sulit untuk didapatkan di Indonesia. Seperti saat ini saja tidak terlalu banyak aparatur sipil negara yang melek teknologi. Dalam artian, mereka masih cukup sulit untuk bisa menggunakan secara lihai sistem komputer dan permasalahan di dalamnya. Selain itu, dilihat dari kemampuan teknologi pengguna dan penyedia jasa. Kemudian, dilihat dari sistem e-procurement pengadaan, sistem ini sejatinya masih memiliki sejumlah kelemahan. Yang mana sistem ini tidak memungkinkan masyarakat, termasuk wartawan dan LSM, itu untuk memantau proses lelang yang terjadi. Sistem ini hanya bisa diakses panitia pengadaan dan peserta tender. Sistem pelelangan manual, misalnya, pada lebih transparan dibanding sistem elektronik. Dengan sistem e-procurement, masyarakat hanya bisa melihat pengumuman tender yang terbatas, sehingga penawaran yang masuk dalam sistem ini tidak bisa dipantau langsung oleh publik. Dokumen penawaran dan kelengkapannya juga tidak bisa diakses langsung oleh publik. Pengadaan online masih bisa menimbulkan peluang penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan ketat. Tidak menutup kemungkinan ada penyalahgunaan, terutama dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penerapan e-procurement dinilai masih belum menjadi jaminan bahwa dengan diterapkannya sistem ini, korupsi akan benar-benar hilang di Indonesia. Mengapa demikian? Dikatakan bahwa disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mengatakan proses lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktik korupsi akan hilang. Yang mana KPK juga masih menemukan ada begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan melalui sistem e-procurement. Meskipun lelang sudah banyak dilakukan melalui e-procurement, tidak menjamin bahwa 100% akan terbebas dari korupsi. Bahkan ada begitu banyak korupsi yang dilakukan melalui e-procurement. Sebanyak 90% perkara yang sedang diusut oleh KPK merupakan perkara korupsi yang dihadapi aparat penegak hukum, termasuk KPK, menyangkut pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan dalam perkara korupsi, mulai dari pemasaran, pengadaan lelang, sampai pada tahapan pelaksanaan teknis. Kesimpulan dan saran. Jadi saya menyimpulkan bahwa e-procurement merupakan sebuah produk kebijakan berbasis teknologi yang bentuk aplikasi dari government to business. E-procurement dalam penerapannya itu memiliki begitu banyak tantangan. Tantangan ini apabila dibiarkan akan menjadi benalu yang merusak daripada sistem pengimplementasian dari e-procurement itu sendiri. Untuk itu, pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi harus dapat mencari solusi dan langsung memecahkan permasalahannya sampai ke akar. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus mampu bersikap terbuka dan selalu update perlengkapan elektronik untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui bagaimana saja yang bermasalah dan bisa langsung memperbaikinya.
Saran, agar pelaksanaan e-procurement dapat berjalan dengan baik di Indonesia, maka diperlukan suatu kejelasan informasi terkait e-procurement itu sendiri. Yang mana dengan adanya kejelasan diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami ke arah mana produk kebijakan tersebut berjalan dan apa output inputnya. Seperti adanya kejelasan daripada biaya atau siapa saja yang terlibat dalam alur koordinasinya. Pemerintah pusat juga diharapkan mampu menciptakan suatu kebijakan atau aturan terkait bagaimana pelaksanaan dari e-procurement itu sendiri. Bagaimana pertanggungjawabannya dan berapa dana yang terpakai atau didapatkan. Hal seperti ini sebenarnya diperuntukkan agar pemerintah bisa menunjukkan sisi transparansinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan terus berasumsi bahwa penyakit-penyakit koruptor itu masih ada dan masih bersarang dalam praktek penyelenggaraan e-procurement. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau terdapat beberapa bagian kata yang tidak jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.